bikin eh, karakter game yang realis. Sebelumnya dia kotak-kotak ala-ala Minecraft gitu ya. Jadi pengen dapat skill realis, nah belajar sama gue. Nah di situ dia cerita banyak, termasuk jurusannya segala macam. Gitu. Oh, abang lebih ke realis ya berarti ya? Nah awalnya memang basicnya gue realis, di masuk situ juga realis. Kalau yang selama ini gue rasain di sini nggak ada persaingan. Jadi iya, jadi gue jadi gue nggak ngerasa ini sebuah itu ya. Paling yang jadi sedihnya itu karena memang terbentur waktu ya, dia nggak bisa kita minta 3 hari, 5 hari, 2 jam selesai. Soal waktu ya yang memang dikejar-kejar habis 25 gambar, 50 gambar 2 jam atau dalam semalam mesti selesai pagi. Oke. Kadang baru dihubungin jam 8, jam 9 malam. Pagi udah ya jadi ya. Gitu. Bahkan dia minta progresnya jam 10, jam 12 minta progresnya. Dan dia masih hidup, masih ada, masih nanyain. Iya. Jadi gue share di malam itu, oh progresnya baru 10 halaman. Oh ya oke, gitu. Jadi memang mesti siap begadang walaupun tetap di dalam rumah sih. Jadi gitu. Nah terus kita nggak bisa gambar perfect. Karena kan cepet ya. Kadang kita secara individu pengen gambar detail, pengen bagus dengan proporsi yang enak. Karena waktunya cepet, jadi gambarnya juga nggak bisa maksimal. Dan itu dimaklumi dan itu menjadi hal yang biasa sih. Dan artinya tetap di ACC walaupun gambar nggak detail. Tapi kita secara pribadi yang pengen gambarnya maksimal jadi kurang. Yang alhasil kalau kita sodorin itu ke buat portofolio lagi juga rasa ini kok gini gitu. Padahal sih itu kurang ya dalam diri sendiri ya. Gitu. Terus jiwa-jiwa senimannya keluar. Oh iya, kita nggak bisa duplikat, nyari tim. Maksudnya gimana? Agak susah. Artinya ya kayak gue lebih cenderung untuk storyboard ini kerja sendiri. Misalnya ternyata dalam satu malam nih ada storyboard misalnya 500 gambar. Enak kan kalau dibagi temen. Ya, teman Widi ke Oni. Pernah sih kayak gitu aku. Gambarnya beda-beda, kecepatannya beda, angle-nya setelah dia. Nah ini susah. Waduh. Jadi keresahannya sih gitu, susah diduplikat. Jadi kadang lebih ke spesifik. Paling kalau ada klien yang minta shadow atau warnain, nah baru tuh minta orang. Baru bagian tersendiri lah. Itu pun juga tesnya suka susah. Kecuali kalau aku bener-bener ngederek kalau warna ya udah sekitar warna ini. Color mood-nya misalnya ya. Gua ngeliat tadi ada. Shading, gua langsung arahin nih lampu dari sini, dari sini, gitu. Baru tuh dia bikin, gitu. Terus apalagi ya? Di Indonesia sendiri, sama nggak sih bang? Kayak di Indonesia sana, gitu? Sendiri nih ya. Kalau untuk agensi film, sebenarnya kalau iklan lebih ke beauty-nya ya. Jadi pengennya cakep, pengennya bagus dan angle yang standar gitu. Nah kalau film sebenarnya butuh pengen angle banyak dan segala macam, tapi kadang bergantung sama budget ya. Balik lagi di budget ya. Mereka nggak punya budget lebih, mereka nggak punya waktu banyak juga untuk ngebahas storyboard. Jadi kadang main percaya sama sutradara, oh pasti sutradara ini udah bagus nih garapnya, udah tuh gitu. Padahal dari sisi sutradara sendiri kadang kesel, aku tuh pengen gambarnya kayak gini loh, nah, aku cocok mam kayak gini gitu. Tapi kadang kameramennya gini, kadang si talentnya dia nggak ngerti kalau harus jalan ke sini gitu. Nah ini cocok mam kayak gitu. Nah sebenarnya sangat penting storyboard itu sangat penting. Jadi pas saat saya tanyakan ini juga di forum workshop sama sutradara waktu itu Edwin juga gitu tuh, dia bilang penting banget, saya setuju nih. Bahkan waktu itu minta nomor kontak. Tapi kalau dibandingin bang di Indonesia dan di luar negeri sana gitu, pasti masih berbanding jauh lah ya kebutuhan storyboard itu gitu. Nah ada saran nggak bang untuk people yang mau
gue tuh pengen sebenarnya keluar negeri tapi gimana ya gitu. Oke, buat be people yang apa? Masih ragu-ragu. Yang kayaknya seneng nih di dunia film, dunia iklan, ya. Tapi drawingnya bagus. Nah bisa nih main storyboard, bikin portofolio sendiri dulu nih storyboard. Kamu misalnya ngambil video klipnya siapa, dibikinlah filmnya siapa, kamu coba dibikin storyboardnya. Nah itu bisa tuh kamu share di marketplace khusus desain, khusus art, khusus sinematografi yang cakupannya luar negeri. Banyak kok, Envato, terus ya banyak lah. Cuman memang saya pribadi memang nggak main di marketplace luar. Karena ya bukan hanya bahasa aja sih, tapi lebih ke saya sudah merasa nyaman di klien partner lokal. Sudah keteter juga lebih tepatnya sih. Karena Bang Umam juga mungkin udah tahu lah ya taste-nya gitu. Sejauh mana gitu istilahnya. Orang-orang lokal itu kalau buat produk film atau iklan gitu. Terus apalagi ya? Ada nggak Bang yang apa namanya pengen sebenarnya Bang Umam itu ngelihat dari sharing mungkin sama murid atau sama rekan-rekan Bang Umam sendiri di luar negeri yang pengen diterapin di Indonesia gitu, entah dari kesadaran di industrinya gitu karena storyboard ini sangat penting atau bagaimana? Oke. Alhamdulillah sih ya, yang gue perhatikan di industri film yang sekarang ini makin oke ya. Apalagi Garapan Bumi Langit yang basicnya dari komik, terus Falcon yang basicnya ya dengan mengangkat sineas-sineas muda, terus kualitas sinematografinya bagus. Gue yakin sih mereka sebenarnya pakai tuh storyboard artis, atau bahkan memang sutradara dan kameramennya mungkin dia bisa sedikit sketch kecil gitu ya, sketch kasar yang langsung bisa dipahamin karena mereka emang sudah satu tim ya, yang satu sama lain bisa. Nah gitu. Nah harapan saya sih storyboard ini bisa dipakai nih, kita bukan jual mahal sih, bukan yang akhirnya dia jadi nggak mau pakai karena mahal gitu ya. Sebenarnya kita dari pribadi para storyboard artist tuh senang banget diajak kerjasama, ya, diajak ikut terlibat bareng dalam proses kreatifnya, dalam proses perencanaan itu menjadi bagus. Jadi jangan tanya budget dulu. Waktu itu saya juga pernah diajak juga, dia langsung nanya budget. Itu enggak kok, akhirnya kita jadi kerjasama. Itu artinya apalagi untuk be people ya, yang untuk awal-awal, bukannya kamu jadi murahan atau serba gratisan, bukan. Tetap kok ada harga kreatifnya, harga capeknya. Tapi ini kita bisa saling maksimalin untuk jadi karya ini ya. Gitu. Istilahnya harus bertoleransi lah. Bertoleransi. Dengan harga gitu. Untuk experience itu sendiri juga kan istilahnya. Dan pribadi saya juga nggak metokin harga juga. Yang penting ini akan jadi karya bagus. Gitu. Nah, Bang Umam, pernah ada project yang berkesan nggak? Bang Umam sendiri. Mungkin bisa di-sharing gitu. Ke be people di rumah gitu. Ada. Aduh. Yang mana dulu ya? Banyak nih, Bang Umam terlalu banyak jam terbangnya. Yang awal-awal deh. Yang awal-awal was ya itu yang tadi awal gue ceritain, dimana gue pengen banget gue ngefans kan sama band Dewa. Terus gue kadang mulai kesel dimana lagunya bagus tapi itu video klipnya itu aja gitu. Bukannya nggak bagus ya, tapi secara story-nya aku agak kesel nih. Sebenarnya gue bisa ikutan sedih nih, tapi kok musik kok nggak ngebawa ya. Lagi-lagi nampakin cuman personilnya, gue udah kenal sama personilnya, ngapain gitu ya. Ini tergantung selera gitu. Iya sih, tergantung selera. Tapi ini gue pengenin, akhirnya kan gue coret-coret, bikinlah beberapa gambar. Tadinya bukan untuk diajuin juga, tapi gue cuma pengen naruh di sosmed atau apa gitu. Ternyata
entah tahu dari mana atau segala macam, orang manajemen RCM-nya sendiri yang hubungin saya langsung gitu. Waktu itu juga saya lagi di Bogor, lagi ada acara. Nah itu kenapa tiba-tiba orang tahu tuh dapat dari mana kontak? Hidayah. Mungkin ya itu pertemanan dunia film yang mungkin ya pernah dikarin atau pernah di mana. Berarti itu hasil yang coret-coretan abang tentang video klip itu nggak dipublish, nggak sampai dipublish juga. Pokoknya dia nggak tahu lah. Gitu. Kayaknya sih ya itu sih mestakung ya, semesta mendukung ya. Dan udah qadatullah kalau bahasa itu ya, dimana ketika gue pengen ini diwujudin ya udah dia yang manggil, gue langsung datang. Memang sih nggak ketemu langsung sama Ahmad Dhani, nggak timnya, tapi di timnya itu langsung tuh ngedirect ini tuh buat ini, dan gue seneng banget ya datang ke studio di mana gue dulu awal-awal kuliah culun kan lihat RCM yang begitu megah, gue kerja di dalam. Dan gue terlibat dalam satu proses kreatif salah satu lagunya. Boleh sebutin lagunya? Boleh. Oke, Dunia Dalam Genggamanku. Waktu itu emang project dari Telkomsel untuk setahu saya sih Ahmad Dhani minta buat lagu Telkomsel minta buatkan lagu gitu. Dengan oleh Ahmad Dhani. Judulnya Dunia Dalam Genggamanku gitu. Bang Widi buat storyboard video klipnya. Bang Umam, ya. Iya, Bang Umam. Bang Umam. Ini Bang Widi kacau nih. Bang Umam. Iya, bentar lagi datang. Ya, bikin storyboardnya. Yang itu Bang Oni juga ini ya, berpartisipasi. Nah, waktu itu gue ajak karena Bang Oni gue minta waktu itu untuk jadi tim penggembira ya artinya. Tim hore. Iya, di mana selalu ada dia tuh jadi ceria hawanya. Jadi gue ajak, dan dia memang butuh experience juga waktu itu. Akhirnya jadi kita bikin bareng-bareng tuh. Gue sketsa awal, dia bagusin, terus di gue nggak cocok nih karena dia gitu ya. Terus akhirnya jadilah gitu ya. Yang waktu itu satu. Terus apa lagi ya? Ya gue alhamdulillah dipanggil jadi freelance tetap ya, beda. Freelance tetap. Gimana tuh? Jadi sering banget dipanggil waktu itu di stasiun stasiun TV di SCTV, di mana dia butuh storyboard artis untuk iklan-iklan yang dia produksi gitu. Nah, alhamdulillah. Apalagi kayak gini nih di bulan-bulan puasa biasanya ya seabrek tuh. Ya. Buka di sana, sahur di sana gitu. Tapi bukan jadi tim sahur. Cuman gambar di dalam studio dinginnya. Itu. Terus dari situ ya dikenalin sama ya TV-TV lain juga. Nah, yang gue terkesan di 1-2 tahun terakhir ini sih project yang sama film. Gue nggak sadar itu film tadinya karena memang. Film apa bang? Udah rilis? Udah rilis sih, udah lama. Aruna dan Lidahnya sama saudara Edwin. Waktu itu ditemuin sama Edwin langsung. Dia cerita hal-hal tentang filmnya. Dia ini aku mau bikin ini, tolong dong digambarin. Ini gitu. Genrenya apa? Aruna dan Lidahnya, genrenya apa? Romantis ya? Road movie ya? Road movie. Jalan-jalan makan. Tapi itu bener-bener skrip ya. Gue nggak ditunjukin siapa pemerannya. Tadinya gue penasaran, gue pengen bikin semirip mungkin karena gue langsung coba search nih, Edwin kayaknya terkenal. Oh iya. Gitu. Tapi dia nggak nunjukin tuh. Pokoknya kalau cowoknya agak botak kayak gitu. Ya udah gue gambarin doang ya, clue. Terus ceweknya agak pendek segini gitu. Mukanya agak oriental. Oh ya udah gue buat lah. Nah, berapa gambar? Nggak semuanya sih. Itu cuman di adegan tertentu aja. Nah, di situ gue bikin ACC, udah dibayar. Terus gue izin, boleh nggak di post? Jangan dulu ya nunggu ini. Emang ini apa? Gue mau penasarannya apa? Udah pokoknya nanti dikasih tahu. Oh iya. Oke.
Dan ternyata film layar lebar. Layar lebar dan itu bener-bener gue terkesan banget kalau gue bisa terlibat di situ. Tapi lu nebak-nebak nggak sih bang pas buat itu gitu? Ini kayaknya sih ini nih. Gitu. Ternyata pas yang oh iya bener nih gitu. Nebak nggak sih bang? Iya. Pasti kan kepo gitu kadang kita ngegambar. Ya itu nggak tahu. Google ini siapa lagi ngerjain apa. Emang nggak ketemu sih, cuman dengan nama Pak Edwin yang udah segambreng dia bikin karya film kan, jadi senang, jadi apa ya ikut seneng dan bikin karya sebaik mungkin. Iya. Itu apalagi ya dan ini mulai ada klien-klien dari Singapura, tapi itu yang memang yang versi simpelnya sih, karena ini kan udah di digital iklan action, tapi bukan lagi di film, bukan lagi di TV, tapi di TikTok. Wah, di TikTok? Iya. Iklan di TikTok. Iya, iklan TikTok itu yang bisa di skip juga ya? Iya. Wah, itu menarik ya. Sekarang udah pakai storyboard juga itu ya? Storyboard juga untuk yang pro, untuk yang produk-produk memang ada budget ya kali. Tapi kan emang sosial media itu lagi naik juga. Nah, lagi naik juga. Jadi ini memang sudah disasar oleh produk, oleh apa, bahwa sosmed ini udah bagus untuk iklan. Iya, udah layak untuk akhirnya untuk dibikin seperti itu. Menarik sekali. Luar negeri banyak nggak sih bang yang pakai jasa orang Indonesia? Gue yakin banyak banget storyboard. Ya, gue punya teman komunitas komik, punya teman komunitas film sih nggak banyak sih, tapi ya dari itu banyak dapat job dari luar ya, dari marketplace khusus desain, khusus art, khusus ilustrasi di situ. Nah dan angka-angkanya lumayan, cuman ya gitu, dari tetangga sirik, di rumah mulu gak kerja ya. Oh masih ada bang ya? Kayak begitu bisikan-bisikan. Pagi nggak kerja, enggak bu, nganterin anak balik gitu kan. Itu cerita itu kirain saya aja yang ngerasa ya, ternyata teman-teman komikus atau ilustrator juga yang termasuk storyboard artis juga ngerasa itu. Disangka pengangguran ya? Pengangguran atau punya tuyul di rumah. Padahal kerja di rumah. Tiba-tiba lo kulkas masuk. Lo ada parkir mobil ya. Tangga nengok-nengok gitu. Kadang motor banyak yang market pas lagi teman banyak datang untuk meeting atau apa gitu. Nah itu. Nah sedikit nyerempet tentang di rumah nih. Berarti di era pandemik gini nggak berdampak ya untuk Bang Umamah sebenarnya? Ya alhamdulillah nggak terlalu berdampak. Ya persentasenya dikit lah. Dan awalnya yang tadi gue dambain juga kerja di rumah juga akhirnya terjadi kan. Terkabul. Gimana gue bisa berkarya full, bisa udah semuanya kirim online, remote lah ya, briefingnya juga semua lewat Zoom, meetingnya udah kirim-kirim gitu. Dan rata-rata format digital semua sih kerjaannya. Tidak ada yang tadinya gue mesti standby ya ke TV tersebut ya, di atas gitu, lokasi gambar di situ nggak usah kesini gitu. Oke. Berarti Bang Umam sebenarnya lebih nyaman begini ya? Ya alhamdulillah sih dari kenyamanannya, dan gue berharap juga pengen ya waktu lebih yang tadinya habis di jalan ya bisa fokus untuk bikin karya kayak gitu. Bang Umam sendiri sebenarnya buat komik juga nggak sih Bang? Buat komik. Ini lagi berjalan, cuman ya nunggu momen aja sih. Momennya. Ini mau didistribusin apa nggak nih Bang? Karena Bang Widi sebelumnya suka gue buat diri gue sendiri, nggak mau gue didistribusin gitu. Agak idealis Bang Widi. Kalau gue sih justru nangkep momen dan pasar sih. Indonesia kan rata-rata Muslim ini ya. Jadi gue bikin komiknya juga temanya Muslim, yang itu nanti merambat ke animasi segala macam. Tadinya momen Lebaran ini mau dinaikin, kayaknya butuh banyak ada revisi dan segala macam, jadi gue skip dulu nanti. Di hold dulu lah ya. Hold dulu, itu tim sih udah gemes, pengen
pengen keluarin apanya dulu kek gitu, merchandise-nya atau apa gitu. Ini boleh kisi-kisi nggak Bang Umam nih untuk Be People di rumah nih, ini genrenya apa, alur seperti apa? Gua kalau storyboard genre apapun bisa ya, maksudnya horor dan segala macam karena itu kebutuhan klien. Tapi kalau untuk gambar ilustrasi, gue lebih serunya di anak-anak. Di anak-anak ya. SD, TK gitu, TK SD ya. Dan jadi gue sering banget diminta apa? Ya untuk bikin-bikin ilustrasi buku anak. Nah untuk yang komik yang gue keluarin juga jadinya SD ya. Ya semacam kalau kita ngelihat sih Nusa lah ya kayak gitu. Nusa. Nah, Nusa kan TK ya. Nah, gue agak level apa nih? Maksudnya umurnya targetnya lebih atas dikit lah. Kelas 4, 5, 6 seperti itu. Kayak kayak film itu. Yang di Belitung tuh apa? Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Nah, seusia itu. Laskar Pelangi dari SD yang mau terpuruk. Nah, ini aku basicnya boarding pondok pesantren. Ya, latar belakang gue juga pernah nyantri loh. Pernah nyantri. Pernah nyantri, jadi paham betul dunia santri itu kayak gimana. Positif, negatif, dan apapun lah kayak gitu. Ini menarik ya? Menarik, makanya gue ngambil yang benar-benar yang gue pernah alamin. Tapi bukan cerita gue pribadi, bukan curhat juga. Itu lebih ke memotivasi anak. Dunia pesantren tuh selalu bukan ngajak pesantrennya, tapi lebih ke gue kan melihat posisi sisinya di mana gue punya anak yang agak khawatir nih. Khawatir kenapa Bang? Khawatir dengan lingkungan sekitar yang secara agama dan segala macam agak kurang terkontrol kalau nggak kita orang tuanya sendiri. Nah, gue coba ambil sisi dunia pesantren, bukannya ngekip ya, tapi lebih ke ini seru loh. Nah, ini bisa jadi ya untuk orang tua bisa nitipin di sini, atau kita bisa bikin rumah kita kayak layaknya pesantren, lingkungan kita kayak layaknya pesantren. Gitu lebih tepatnya. Jadi nggak harus di santri, lingkungan kita aja bisa dibentuk seperti itu ya. Gimana waktunya sholat gitu. Kapan tuh Bang mau dirilis Bang? Ada ya. Doain aja deh. Doain secepatnya ya. Secepatnya. Gue pengen 2001 ini udah 2001. Fix. Kemarin udah ada waktu pandemi, tapi kepotong sama ternyata saat pandemi gue kerjaan storyboard dan ini itu banyak. Jadi gitu. Gue skip dulu. Jadi ke pending nih ya. Buat nabung duit dulu deh. Nah, terus ini udah ada waktu lagi. Ya mudah-mudahan gue targetin ini April, Mei, Juni, Agustus. Insya Allah Agustus. Ya lambat-lambatnya akhir tahun 2021. Semua kita doain secepatnya ya Bang ya. Doain dan nanti kita bisa kerjasama lagi. Nah itu kalau mau beli karya Abang nantinya tuh gitu, udah ada bayangannya nggak Bang dijual di mana atau masih marketplace dulu sih pastinya. Saya pengen coba kerjasama sama Tokopedia. Ya kayak gitu, Tokopedia, Shopee, jual versi bukunya, terus versi komik digitalnya ada yang cuma bayar sebulan 10.000 ada. Nah itu nanti mau ngaksesnya gitu. Itu di mana? Iya tinggal dikasih link, terus dia nanti bayar GoPay atau bayar pakai OVO 10.000 bisa nikmatin tuh karya kita. Malah yang ada yang versi bayar 5.000 untuk satu karya. Tapi kalau untuk bisa 30 karya lebih bayarnya berapa gitu. Ada kayak gitu. Nggak mau naruh di webtoon. Webtoon itu aku pernah buat juga format webtoon, terus pernah nawarin juga ke ada yang webtoon versi Indonesia tuh. Ya Cayo. Ternyata karya gua kurang cocok di Cayo yang dia teen. Segmennya ya. Segmennya teen, cewek pula. Dia enggak jadi harus romantis, horornya juga horor romantis. Fake-nya juga fake romantis gitu. Tapi gua salut sama waktu itu foundernya Cayo Borton, ini sebenarnya bagus nih, lu tawarin aja ke Mizan atau ke
yang emang genre Islam. Dia ya intinya dia support dan dia ngeliat dia bilang gue matanya hijau nih ngeliat ini gitu. Potensi berarti ini Bang. Kan di Cina. Nah, potensi. Nah, gue mulai bersemangat dan gue bikin lagi sampai ya kabarnya pandemi Cayo ini bubar. Oh iya. Tinggal webtoon dan teman-temannya tuh ada komiko segala macam. Mudah-mudahan sih itu terus berkibar ya. Cuman gue ngeliat itu memang banyak peminatnya untuk ngukur seberapa banyak fans komik kita sih bisa itu tertulis kan di situ. Beda kalau kita jualan komik fisik gitu. Tapi kayaknya gue pribadi sih lebih kangen komik fisik sih. Iya, makanya tetap udah terlalu capek ngeliat handphone gitu istilahnya. Gue perhatikan juga pasar Islam dengan komik-komik yang muncul sekarang yang versi-versi agami religius ya, itu memang diminatin karena mau gimana lagi, namanya anak-anak ya, yang minat atau yang punya duit kan yang minat anak, tapi kan yang punya duit juga orang tua yang beliin orang tua. Nah, lebih kuat lagi ternyata gue coba beliin komik Islam untuk anak gue yang umur sekarang 7 tahun. Dia demen banget, suka banget baca, minta dibacain terus. Nah itu makin artinya gue bisa ngasih suplai karya lebih nih, sekedar nggak sekedar yang sekarang dibaca anak gitu. Dan dampaknya bisa luas lah. Selain dampak luas material, ya itulah kita punya sisi ininya lah, dakwahnya lah dakwah dengan komik ya. Jadi kita ya ilmunya mengalir lah. Walaupun kita mati ada sejarahnya, ada karya yang bisa tertinggal. Ilmu bermanfaat. Pas banget ya. Amin ya robbal alamin ya. Di bulan Ramadan ngundang Bang Umam dengan karya komiknya yang religi ini menarik ya bulan Ramadan ini. Nah, Bang, last question, Bang. Ada nggak, Bang, tips and trick untuk people di rumah nih? Gimana caranya untuk entah jadi komikus, entah jadi storyboard artis gitu, atau semacamnya lah gitu. Ilustrasi juga bisa kan gitu. Yang mau memulai ini gitu. Baik. Di setiap kesempatan gue ngisi eskul, workshop, atau ketika ya langsung nih orang tua nanya atau anaknya nanya, yang gue awal tanya balik itu, lu cinta nggak, suka nggak sama pekerjaan ini, sama karya yang lu mau kerjain gitu. Nah, kalau emang lu suka, kayak gue kan emang suka kadang gregetan sama film yang nggak cocok visualnya, gregetan juga sama iklan yang kadang gitu-gitu aja gitu. Nah, akhirnya gue dipertemukanlah sama orang-orang iklan, sama orang-orang film yang untuk gue bantu kerjain storyboardnya gitu. Nah, buat people nih yang pengen belajar dan pengen jadi ini, ya itu suka dulu nih, seneng dulu, dan lu pengen hidup atau berjibaku begadang-begadangan dengan pekerjaan ini gitu. Insya Allah duit ngalir sih. Amin. Gitu, amin. Nah, terus juga mulailah cari-cari experience, cari-cari mentor atau guru yang bisa ngajarin. Nah, gue sih selalu yaitu di dalam eskul gue jadiin itu yang ikut member abadi. Jadi kapanpun mau tanya ya silakan save aja nomor gue, DM aja gue, insya Allah gue fast respon kayak gitu. Terus pas ngisi workshop pun kayak gitu, selalu ada aja yang ini yang workshop di mana ya? Dia nanya, Kak, aku pengen ini. Cuman ada aja yang suka kadang nanya, aku lagi ikut lomba ini, nanya bikin apa ya? Itu jangan. Itu namanya minta ide ya. Minta ide. Nah, kalau untuk kerjaan misalnya ada kerjaan ini nih Pak, boleh dong, boleh dibantu atau dikasih tips, atau dia kadang bingung harga, aku kasih kadang. Ini gitu. Baiknya ngasih harga berapa gitu. Coba lu skillnya udah sejauh apa kan? Ada
waduh itu masih gini ini udah bagus ya gitu. Iya biar nggak dibohong-bohongin Bang ya. Gue sih secara karena gue basicnya guru jadi gue seneng aja berbagi, ngajar nggak ditutup-tutupin gitu. Dan nggak ngerasa itu akan jadi saingan. Kalau gue ngerasa itu akan jadi saingan, iya, gitu. Nggak mungkin Bang Umam ini ngajarin ya Bang ya. Iya. Rangkul lah istilahnya. Nih untuk people di rumah gimana nih Bang buat ngubungin Bang Umam? Nggak usah nomor Instagram aja Bang. Ntar mungkin di filtering lewat DM baru bisa. Oke, Instagram pribadi gue umam.lakalaka. @umam @umam.lakalaka. Lakalaka ini slogannya Tegal. Mana emang basic gue orang Tegal. Dan banyak banget yang pakai itu, nggak apa-apa ya, nggak di tadinya gue lihat hak paten tuh ternyata bisa tuh diambil. Iya, Lakalaka itu. Tapi gue nggak usah lah, nanti orang nggak bisa pakai. Jadi nggak apa-apa, itu Lakalaka unik juga. Dan mau spesifik ke nanti komik saya di @tamansurga.official. Jadi namanya Taman Surga yang komik Islami tadi. Jadi yang mau bergabung di Taman Surga, come to Papa. Itu ya DM aja, insya Allah fast respon kok. Lakalaka, umam.lakalaka. Gue keinget lagunya Shakira itu. Iya. Waka-waka. Waka-waka. Jogetnya gimana? Waduh, jangan. Oke, Bang Umam, thank you untuk waktunya, sharing-sharingnya. Ini sangat berguna banget pasti untuk Be People. Jadi udah sekian aja ya video kali ini gitu. Be People udah bisa banyak lah mengambil ilmu tentang storyboard kali ini gitu. Jangan lupa yang menjalankan ibadah puasa selamat menjalankan gitu. Dan tetap semoga full ya sampai 30 hari gitu. Jadi sekian bicara kali ini, gue Rian dan gue Umam. Kita pamit undur diri. Terima kasih. Dadah.